Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk meninggalkan Gurun Barat. Karena untuk saat ini, kalau Fang Yuan bertahan di Gurun Barat pun, tidak ada banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan. Setidaknya Fang Yuan sudah menebar 2 benih yang kemudian akan menjadi pionnya di masa depan. Maka Fang Yuan merasa cukup untuk di Gurun Barat saat ini dan dia memutuskan untuk kembali ke perbatasan selatan. Tujuannya adalah untuk mencari Raja Wali dan kemudian tentu menggunakan Raja Wali untuk mendapatkan tanah terberkati yang sudah lama terbengkalai, supaya nantinya peringkatnya dapat naik setelah menelan tanah terberkati yang berhasil ia taklukkan. Nah, sekarang langsung saja kita dengarkan kisah hidup Fang Yuan di part 301. Perbatasan Selatan, Wilayah Tenggara. Sungai Naga Kuning terletak di utara, sementara Gunung Baishou berada di selatan. Awalnya wilayah ini merupakan pegunungan dengan kontur yang bervariasi, tetapi sekarang telah berubah setelah sebuah parit bumi raksasa dengan kedalaman yang tak terukur terbentuk di sana. Ini adalah tanda-tanda dari datangnya era besar, di mana nantinya kelima wilayah akan bergabung menjadi satu. Hal ini bisa terjadi karena perbatasan selatan itu memiliki tanda dao dari jalur tanah yang sangat padat dibandingkan keempat wilayah yang lain. Sehingga setelah gempa pertama terjadi, berbagai gempa besar kemudian mengikuti di segala penjuru perbatasan selatan. Setiap gempa menjadi bencana bagi para manusia di perbatasan selatan. Tetapi bagi para immortal, semua itu adalah peluang yang sangat langka. Beragam material abadi dan bahkan Gu Immortal muncul dari dalam tanah. Urat bumi memang adalah inti dari tanah itu sendiri, jadi mengandung banyak sekali material abadi. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia para immortal di perbatasan selatan memang mengalami banyak gejolak yang hebat. Dimulai dari pertempuran di Gunung Yitian, lalu disusul oleh pertempuran Ranah Mimpi. Baik para immortal dari jalan iblis maupun jalan kebenaran, banyak yang gugur di sana. Bahkan klan Wu kehilangan 7 orang immortalnya dalam proses itu. Lalu sebagai dampaknya, kini para immortal di perbatasan selatan menjadi waspada dan terus berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Nah, setelah terbentuknya parit bumi akibat gerakan urat bumi, para immortal dari perbatasan selatan berbondong-bondong datang untuk mencari sumber daya dan menebus semua kerugian, sekaligus mereka juga memperkuat diri. Jelas tidak hanya immortal ya, bahkan para Master Gufana juga ikut berkumpul. Seperti saat ini, di lokasi baru parit bumi, terlihat sekelompok Master Gu yang kini sedang membentuk formasi fana dan mendirikan kemah. Pemimpin dari kelompok itu adalah seorang wanita yang saat ini berada di peringkat 5, yang artinya dia masih seorang manusia fana. Alisnya terlihat tipis, matanya jernih, kulitnya putih, bibirnya merah muda dan terlihat lembut. Rambutnya hitam tergerai sampai bahu, dan yang paling penting, parasnya sangat cantik. Ia mengenakan gaun putih polos, dan dia dikenal sebagai pemimpin dari klan Sang saat ini. Namanya Sang Xinji. Mungkin ada yang masih ingat. Saat ini terlihat Sang Xinji nampak linglung. Dia hanya menatap ke arah lapangan yang ada di hadapannya. Tempat itu terletak jauh di dalam parit bumi. Tanahnya berwarna hitam, keras, seperti besi.
Tapi di antaranya muncul asap berwarna-warni yang kemudian membumbung tinggi ke langit dan membentuk awan. Di sekitar asap itu, semua Master Gu bisa merasakan kehangatan yang mengalir dan menembus tubuh serta jiwa mereka. Hal itu menciptakan rasa nyaman yang luar biasa. Sang Shinji dengan penuh rasa takjub berkata, "Kekuatan alam yang luar biasa. Sungguh ini menenangkan." Mendengar perkataan Sang Shinji, seorang pemuda berjubah putih berdiri dan mendekati Sang Shinji. Sosoknya terlihat gagah, matanya tajam, dan alisnya pun tajam seperti pedang. Kemudian ada seekor elang kecil yang bertengger di bahunya. Laki-laki ini tak lain adalah Ye Fan, sosok yang keberuntungannya terhubung dengan Fang Yuan. Melihat Sang Shinji yang terbuai dengan kenikmatan dari tempat itu, Ye Fan berkata, "Area ini memang bukanlah area yang biasa. Jika dugaan saya benar, area ini adalah ladang batu giok berasap yang dapat menghasilkan material abadi batu giok hangat berasap. Tempat ini juga terlihat sangat luas dan kekayaannya jelas sangat tinggi." Ye Fan tentunya masih menyimpan perasaan pada Sang Shinji. Maka tidak heran kalau dia selalu mencoba ingin mendekati Sang Shinji dalam segala keadaan. Mendengar penjelasan dari Ye Fan, Sang Shinji tersenyum. "Terima kasih atas penjelasanmu, Tuan Muda Ye. Kini saya mengerti mengapa para leluhur klan meminta saya untuk memimpin kelompok dan menjaga tempat ini," ucap Sang Shinji dengan hormat. Tapi Ye Fan tampak memandang Sang Shinji dengan penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, musuh dari klan Sang adalah klan Huo dan juga klan Xie. Keduanya juga mengirimkan pemimpin klan mereka yang juga berada di peringkat 5 ke tempat ini. Mereka semua diminta untuk bersaing dan memperebutkan ladang batu giok hangat berasap. Ye Fan bisa memahami bahwa dunia ini jauh lebih dalam setelah belajar dari gurunya. Jadi banyak sekali retorika yang bisa ia temukan. Di dalam hati Ye Fan bergumam, ladang batu giok hangat ini adalah sumber daya alam yang strategis. Klan yang menguasainya akan memperoleh batu giok hangat dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Pemimpin klan dari masing-masing klan sesungguhnya hanyalah pion, sementara para immortal yang ada di balik mereka adalah para kontestan sejati dalam urusan ini. Walaupun posisi pemimpin klan terlihat agung, tapi faktanya mereka hanyalah alat politik dari para immortal yang bersembunyi di balik layar. Mereka tak memiliki kebebasan dan terus berada dalam bahaya. Bahkan para immortal dari jalan iblis mungkin juga akan datang ke sini. Seperti saat di pertempuran Gunung Yitian, pemimpin klan sebelumnya juga telah gugur. Sementara itu pemimpin klan Wu, permaisuri Wuji, serta tokoh-tokoh besar lainnya juga mengalami hal yang serupa. Jika mereka bukanlah immortal, maka sehebat apapun mereka, tetaplah mereka hanya menjadi pion. Tak terkecuali Nona Shinji. Ye Fan tertegun. Kini dia bersumpah untuk menjadi seorang immortal supaya nanti dia bisa melindungi Shinji. Lalu, di tengah pemikiran Ye Fan itu, seorang Master Gu pengintai datang. "Pemimpin, lapor. Klan Huo dan klan Xie mengirim pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Mereka langsung menuju ke arah kita." Wei Desin, tangan kanan Sang Shinji, langsung berkata, "Apa yang Nona khawatirkan benar-benar terjadi."
Karena pendirian formasi Gu dan perluasan basis kita, hal itu memicu reaksi keras dari kedua klan ini. Wei Dexin adalah budak yang sebelumnya Fang Yuan berikan pada Xinji di masa lalu. Dan kini dia menjadi pengawal pribadi Sang Xinji yang setia. Sang Xinji mengangguk dan tersenyum. Formasi Gu sudah lama disiapkan. Kita hanya pura-pura menyusunnya sekarang untuk memancing mereka agar menyerang. Sudah saatnya kita menjatuhkan mereka sekaligus. Memang, ketiga klan sudah lama berada dalam konflik yang berkepanjangan. Dan sekarang, Sang Xinji telah menyusun rencana yang begitu berani. Dia ingin meningkatkan reputasi dan kedudukannya di dalam klan Sang. Tentu saja semua rencana ini disusun dengan sangat matang oleh Sang Xinji sendiri. Jadi peluang keberhasilan mereka menjadi sangat besar. Jika aku bisa mengalahkan kedua pemimpin klan itu di sini, maka reputasiku akan naik drastis. Ketika aku kembali ke klan, maka segalanya akan berubah. Ujar Sang Xinji, lalu dengan nada tegas, dia berseru. Mari kita berjuang untuk mendapatkan kemenangan kita. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana menyambutnya dengan penuh semangat. Saat ini, Xinji memiliki Wei Dexin sebagai pengawal, Xiong Tu, Xiong Huo, dan Xiong Feng sebagai 3 bawahan andalannya. Tak lupa ada Xiao Yan, salah satu jawara dari arena klan Sang, yang kini juga menjadi salah satu jenderal milik Xinji. Kemudian ada juga Zuo Quan yang menjadi pelayannya dan selalu menjaga situasi di Gunung Sangliang. Terakhir, masih ada Ye Fan yang diperlakukan sebagai tetua eksternal. Menjadi pemimpin klan sungguh berat, tetapi Xinji telah banyak berkembang. Ia tidak lagi lemah seperti dulu, pikir Ye Fan yang tampak sangat terkesan. Setelah itu, mereka segera pergi menuju sisi luar formasi Gu untuk menunggu kedatangan pasukan musuh. Lalu singkat cerita, saat kedua pasukan musuh telah tiba di dekat markas klan Sang, pemimpin dari klan Xie berseru, "Pemimpin klan Sang, apa maksud dari tindakanmu kali ini?" Pertanyaan itu disambung oleh pemimpin dari klan Huo yang juga bertanya dengan penuh nada amarah. "Hei gadis kecil, apa kau ingin menguasai seluruh wilayah ini dengan memperluas basismu? Apa kau bahkan tidak memandang kami?" Mendengar itu, Sang Xinji tampak tersenyum dengan tenang. "Kita telah membuang banyak waktu di sini. Mengapa kita tidak tentukan siapa yang akan berkuasa di sini? Tidak ada gunanya menunda-nunda seperti sekarang." Pemimpin klan Huo tampak memicingkan matanya, sementara pemimpin klan Xie tertawa dengan suara lantang. "Hahaha, bagus. Kau junior yang luar biasa. Aku juga sudah muak berlama-lama di sini. Mari kita selesaikan semuanya hari ini dan menentukan pemenangnya." Kini ketiga belah pihak tak lagi saling menahan diri. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Sang Xinji, Ye Fan, dan para petinggi lainnya kini masih berdiri dan mengamati jalannya pertempuran. Lalu kemudian Sang Xinji memberi perintah. "Aktifkan formasi Gu." Masterku jalur formasi yang ada di sisinya tampak ragu. Tapi pemimpin, ini masih terlalu dini. Mereka bisa saja merespon gerakan kita. Tapi Sang Xinji dengan tegas berkata, "Lakukan yang kuminta." Akhirnya formasi Gu pun diaktifkan, dan cahaya langsung memenuhi medan perang itu. Pasukan dari klan Huo dan juga klan Xie panik. Sang Xinji berkata dengan lantang di depan semua orang, "Formasi ini akan menyelamatkan mereka yang terluka.
Master Gu dari klan Huo dan klan Xie teruslah bertarung. Mendengar itu, para pemimpin dari klan Huo dan juga klan Xie terkejut. Pemimpin klan Xie tertawa. "Hah, aku sering mendengar rumor tentang kebaikanmu. Tampaknya itu bukan hanya sekedar rumor. Baiklah, mari kita bertempur sampai akhir." Pemimpin klan Huo pun mendengus. Gadis kecil yang cerdik. Dengan mengungkap kemampuan formasi ini, ia menggoyahkan tekad kami. Setelah mendengar ini, kami tak bisa mundur lagi. Aku sudah meremehkan dia. Sementara itu, Ye Fan tampak berpikir. Xinji memang terlalu baik hati. Ia bisa saja membuat formasi yang ofensif, tetapi ia memilih untuk mengorbankan keuntungannya sendiri. Karena itu aku harus membantunya nanti. Meskipun Ye Fan tak mengungkapkan pertemuan kebetulan yang ia temui belum lama ini, tetapi Ye Fan percaya diri bahwa ia bisa menghadapi para Master Gu peringkat 5 itu sendirian. Kini formasi Gu menyelimuti para Master Gu yang terluka parah dan mengeluarkan mereka dari pertempuran untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di saat yang sama, sebagai gantinya, formasi lalu memperkuat kekuatan dari para Master Gu yang berasal dari klan Shang. Klan Xie dan klan Huo kini mencoba mengungkap formasi itu, tetapi belum juga membuahkan hasil. Tak lama kemudian, para petinggi dari klan Shang mulai unjuk gigi. Xiong Tu, Xiong Huo, dan Xiong Feng ikut turun ke medan tempur, dan mereka lalu bekerja sama dengan sangat apik. Mereka mengalahkan banyak tetua musuh dengan mudah. 3 tetua dari klan Huo terluka parah dan akhirnya tersingkir dari medan perang oleh cahaya formasi itu. Sial! Pemimpin klan Huo mengepalkan tinju. Aku sudah meminta orang untuk memecahkan formasi ini, tapi ternyata Sang Xinji melancarkan serangan lebih dahulu. Selain itu, pemimpin klan Xie sekarang juga sangat gegabah. Dia jatuh ke dalam perangkapnya. Tak lama setelah itu, seorang Master Gu perempuan keluar dari barisan klan Xie, yang mana auranya terlihat sangat menakutkan. Kini ia mengamuk di medan perang tanpa bisa dihentikan. 3 bersaudara Xiong yang sebelumnya sangat unggul, kini berusaha menahannya dengan mati-matian, tetapi mereka terpaksa tersingkir oleh kekuatannya. Melihat itu, pemimpin klan Huo pun melotot. Jadi, klan Xie memiliki petarung sehebat ini. Luar biasa, bahkan aku pun tak akan sanggup menghadapinya. Sementara itu, melihat situasi yang kacau ini, Ye Fan akhirnya memutuskan untuk memasuki medan perang dan berdiri di hadapan wanita itu. Dengan sopan, Ye Fan bertanya, "Nona, boleh saya tahu siapa nama Anda?" Mata wanita itu tampak tajam. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Xie Ruonan." Setelah perkenalan singkat itu, pertarungan pun tak terhentikan. Ledakan keras menggema di seluruh medan perang. Serangkaian gerakan pembunuh fana dilepaskan secara intens dan 2 sosok itu bertarung sengit tanpa henti. Ye Fan yang menapaki jalur transformasi dan cahaya telah dibimbing oleh seorang immortal dari klan Shang, serta dia juga sudah menjadi murid dari seorang immortal misterius yang dikenal dengan nama Lu Weiyin. Sementara di sisi lain, Xie Ruonan meski berasal dari klan super klan Xie, tetapi dia memiliki masa kecil yang sulit. Kehilangan ibunya saat masih kecil dan ayahnya saat remaja. Lalu, melalui kerja kerasnya sendiri, Xie Ruonan akhirnya menjadi salah satu dari 8 generasi muda utama klan Xie. Dia sangat terampil dalam sastra dan pedang, serta dia memiliki banyak pelamar,
terutama setelah dia dibimbing oleh tetua Xie Mianzhen. Ia juga terpilih sebagai pewaris dari warisan sejati topeng besi. Kini, kedua sosok itu bertempur bagaikan dua jenius yang saling bersaing. Kerusakan akibat serangan mereka menciptakan zona bahaya yang bahkan dapat membunuh para Master Gu di tingkat fana. Semua orang harus menyaksikan dari jauh, kalau tidak mungkin mereka akan terkena serangan nyasar. Melihat pertarungan yang begitu memukau, Xiao Die bertanya pada Sang Xinji, "Nona, apakah Tuan Muda Ye memang sekuat ini sebelumnya? Kenapa kami tidak tahu?" Sang Xinji pun tampak merenung. Tuan Muda Ye pasti mendapatkan pertemuan kebetulan. Karena itu, kekuatan yang dimilikinya kini meningkat tajam. Ini hal yang baik, tetapi lawannya juga tidak mudah. Tuan Muda Ye harus berhati-hati. Mendengar itu, Xiao Die terkekeh kecil sambil menutupi mulutnya. Tuan Muda Ye memang berbakat dan tampan. Siapapun bisa melihat bahwa dia menyukaimu, Nona. Jika dia tahu bahwa kamu mengkhawatirkannya, dia pasti akan senang. Sang Xinji tampak menggelengkan kepala ketika mendengar komentar Xiao Die. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia memilih untuk diam. Melihat respon dari Sang Xinji, Xiao Die tampak dipenuhi dengan kekhawatiran. Ia berpikir dalam hati, sepertinya Nona belum bisa melupakan Fang Yuan. Betapa menyedihkannya hubungan mereka. Padahal Fang Yuan hanya mengantar kami ke kota Klansang, tetapi dia malah membuat Nona jatuh hati sampai sedalam ini. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Mungkin saja dia sudah mati. Tapi kalau memang dia mati, semoga kami masih bisa melihat mayatnya agar Nona bisa segera move on. Xiao Die hanyalah seorang Master Gu fana. Ia tidak tahu tentang dunia immortal, jadi dia mengira kalau Fang Yuan hanyalah Master Gu biasa. Di sisi lain, Sang Xinji tahu identitas Fang Yuan saat ini, dan dia memilih untuk tidak memberitahu Xiao Die. Sementara itu, pemimpin klan Huo yang menyaksikan pertarungan ini pun berkata, "Generasi baru melampaui yang lama. Aku benar-benar mulai merasa tua." Sementara pemimpin klan Xie pun terkejut. "Aku kira dengan mengirim Xie Ruonan, kami bisa menang dengan mudah. Tetapi rupanya klan Sang punya ahli yang tersembunyi." Sementara itu jauh di atas langit, di luar jangkauan persepsi para Master Gu fana, di sana ada 3 orang immortal dari klan Sang, klan Huo, dan juga klan Xie yang tampak mengawasi pertarungan di bawah. Mereka duduk di atas awan putih mengitari meja bundar, dengan teh harum yang tersaji di depan mereka. Ketiganya tengah berjudi menggunakan para keturunan dari klan mereka untuk memperebutkan ladang batu giok hangat berasap. Bagi orang awam, menjadikan manusia sebagai bidak catur atau bidak taruhan itu adalah tindakan yang sangat kejam. Tapi di balik itu terdapat pertimbangan yang strategis dan jangka panjang. Kekuatan dari jalan kebenaran sangat memperdulikan regenerasi dan pemeliharaan garis keturunan. Seperti klan Sang yang menggelar kompetisi tuan muda, atau klan Xie yang punya 8 generasi muda utama. Semua dilakukan untuk memilih benih immortal terbaik dari kalangan manusia fana. Kematian satu benih adalah kerugian yang besar, tetapi proses ini memang dibutuhkan. Selama para immortal tidak saling bertarung, maka klan mereka akan tetap stabil dan bisa bernegosiasi. Ya, keadaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dataran utara ataupun wilayah yang lain.
Dulu kita juga mendengar tentang hal serupa ketika klan He dulu dikalahkan oleh lawannya ketika ada di turnamen Istana Kekaisaran. Ya, masih part awal-awal. Dan hal itu juga berlaku di sini, sama saja. Selain itu, masih ada keuntungan lain, yaitu mereka yang selamat, mereka akan memperoleh pengalaman yang berharga. Sementara yang gugur, itu membuktikan kekurangan mereka. Nah, persaingan ini juga membentuk hubungan antar klan dan para benih dari immortal yang akan tumbuh. Hal ini akan membuat mereka tetap setia pada klan mereka sebagai tempat untuk berlindung dari kekuatan musuh. Oleh karena itu, hal semacam ini terus dilestarikan di wilayah manapun. Saat ini, Sang King immortal dari klan Sang, dia tampak tersenyum ketika melihat pertarungan di bawah. Dia berkata, "Selamat, Tuan Xie Mianzhen. Anda berhasil menemukan pewaris yang sangat cocok untuk warisan sejati topeng besi Anda." Warisan sejati topeng besi terkenal di seluruh perbatasan selatan. Warisan ini memiliki syarat yang ketat dan sulit untuk diwariskan. Xie Mianzhen duduk di tengah sebagai satu-satunya Ku Immortal peringkat 7. Dia mengenakan baju besi lengkap dan topeng besi di wajahnya. Tentu topeng itu bukanlah aksesoris, melainkan simbol dari jalur kultivasi warisan sejati topeng besi. Mereka yang mewarisi warisan ini akan dikenal memiliki hati keadilan dan keahlian tinggi dalam penyelidikan. Hu Yao, immortal dari klan Huo pun mengucapkan selamat pada Xie Mianzhen. Mendengar kedua ucapan itu, Xie Mianzhen mengangguk. Dia berkata, "Peri dari klan Sang benar. Ia memang pewaris warisan saya. Tetapi dia masih terlalu muda dan masih perlu banyak berlatih." Mendengar itu, keduanya pun tersenyum mendengarnya. Lalu, pandangan mereka kembali tertuju pada pertarungan di bawah. Dari ketiga orang itu, Huo Yao tampak paling serius. Meskipun klannya saat ini adalah yang paling lemah, tetapi bukannya tak ada harapan lagi. Jika klan Sang dan klan Xie saling melemahkan, maka klan Huo masih punya kesempatan untuk merebut kemenangan. Oleh karena itu, Huo Yan saat ini tampak paling serius. Sementara itu saat ini, di bawah, Ye Fan tampak mundur sambil mengatur nafasnya setelah berbenturan dengan Xie Ruonan. Tapi Xie Ruonan langsung melompat dan menyerang Ye Fan lagi. Ye Fan pun berbalik dan melontarkan anak panah merah menyala ke arah wajah Xie Ruonan. Namun, Xie Ruonan tetap tenang. Matanya bersinar tajam. Ia mencondongkan tubuhnya ke belakang dengan gerakan yang anggun, lalu menghindari panah milik Ye Fan dengan mudah. Pada saat itu juga, Ye Fan akhirnya bisa melihat celah. Ia lalu melesat maju dan menerjang ke arah Xie Ruonan. Xie Ruonan mendengus. Sambil mengangkat tinjunya, dia menghadapi serangan dari Ye Fan yang datang. Suara dentuman menggema saat tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Kekuatan itu memancarkan cahaya putih yang terang. Cahaya yang menyilaukan meledak seketika. Dan tanah di sekitar mereka bahkan sampai retak akibat benturan yang hebat. Kedua belah pihak yang bertabrakan dengan intens lalu mundur dengan cepat. Setelah mundur sekitar 10 langkah, mereka berhasil menstabilkan posisi mereka dan saling menatap dengan nafas yang terengah-engah. Saat ini, keduanya tampak serius. Mereka telah menganggap satu sama lain sebagai lawan terbesar dalam hidup mereka, dan tak ada yang berani bersikap ceroboh. Benar-benar luar biasa. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang jauh melampaui rata-rata kultivator peringkat 5. Mereka jelas merupakan benih immortal yang sangat unggul.
Gumam Sang Xinji dalam hati. Dia tampak menghela nafas panjang. Sementara itu, Ye Fan memandang sekeliling lalu berkata, "Nona Xie Ruonan, jika kamu mampu menahan gerakanku berikutnya, maka aku akan mengakui kekalahanku." Mendengar itu, Xie Ruonan memfokuskan pandangannya ke arah Ye Fan, lalu mengangguk dan menyetujuinya. "Oke, majulah." Ye Fan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia mulai mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Gerakan pembunuh fana, burung aurora. Segera terdengar kicauan burung. Suara itu tampak gelisah dan terdengar menggema di udara. Lalu cahaya pelangi mengalir seperti air di tubuh Ye Fan. Lalu kemudian cahaya itu berkumpul di lengan dan telapak tangan kanannya. Kilau aurora itu tampak hidup, berubah menjadi burung gereja kecil dari cahaya yang berwarna-warni. Burung-burung aurora itu memancarkan aura yang kuat saat mereka berkumpul. Xie Ruonan menatapnya dengan ekspresi serius. Asap hitam mulai mengepul dari tubuhnya, lalu terkonsentrasi di wajahnya, membentuk sebuah topeng besi yang tampak tipis. Gerakan pembunuh fana, perlengkapan topeng besi. Langkah ini sesungguhnya berasal dari warisan sejati topeng besi. Jika gu inti yang digunakan adalah gu immortal, maka ini akan menjadi gerakan pembunuh abadi. Tetapi Xie Ruonan belum memilikinya, jadi ini hanya versi light. Ye Fan lalu mengulurkan tangannya. Serang. Cahaya aurora di lengan kanannya seolah memperoleh kehidupan, lalu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, Xie Ruonan berseru, "Majulah!" Xie Ruonan kemudian ikut maju dan menyongsong ke arah burung aurora itu. Dia tidak menghindar, tetapi menyerangnya langsung dari depan. Para Master Gu dari klan Xie yang menyaksikan dari kejauhan tampak terengah-engah. Auranya begitu menekan. Mereka pun sangat khawatir. Tidak ada yang menyangka kalau Xie Ruonan akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan terkuat milik Ye Fan. Lalu di atas awan, Xie Mianzhen tetap tenang dan dia tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Ia sangat memahami kekuatan dari langkah perlengkapan topeng besi. Dan dia juga yakin dengan pertahanan milik Xie Ruonan. Akhirnya burung aurora menabrak Xie Ruonan dan meledak menjadi gumpalan cahaya yang kemudian menyelimuti tubuhnya secara utuh. Asap hitam kembali muncul dari tubuh Xie Ruonan. Hal itu menahan korosi dari cahaya aurora. Kini kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Tidak ada pemenang yang bisa ditentukan dalam hal ini. Melihat itu, Xie Mianzhen pun memuji. Benih immortal dari klan Sang rupanya juga cukup menjanjikan. Mendengar itu, Sang Qingqing tersenyum. Dia berkata, "Sesungguhnya ini agak memalukan bagi kami, karena benih ini bukanlah benih dari dalam klan kami, melainkan benih yang kami dapatkan dari dunia luar." Mendengar itu, Xie Mianzhen mengangguk. Pantas saja, gerakan pembunuhnya sangat inovatif. Sepertinya itu adalah ciptaannya sendiri. Sungguh luar biasa, karena dia mampu menciptakan gaya bertarung pribadi di usia semuda ini. Anak ini jauh melebihi para jenius biasa. Di sisi lain, Wu Yao memandangi Ye Fan dengan iri. Ia menghela nafas. Saya yakin benih seperti itu kelak akan menjadi pilar utama dari klan Sang. Sang Qingqing tetap merendah. Walaupun dalam hati ia merasa sangat curiga. Ia sendiri pernah membimbing Ye Fan sebelumnya. Tapi saat itu, Ye Fan bahkan tidak menunjukkan bakat sehebat ini. Sang Qingqing mulai mengerutkan kening
dan merencanakan sesuatu dalam hati untuk menyelidiki Yevan. Kemudian, di saat yang sama, ternyata di bawah ada dua immortal yang sedang bersembunyi. Mereka menyembunyikan jejak mereka dan mempersiapkan semuanya sejak lama. Salah satu dari mereka adalah seorang laki-laki bernama Yi Yu. Dengan ekspresi cemas, ia berkata, "Apakah tindakan kita ini tidak akan terdeteksi oleh ketiga immortal itu?" Kemudian, seorang laki-laki yang lebih tua bernama Yi Nanmen berkata, "Tidak. Kalau bukan karena gerakan investigasi unikku, aku juga tidak akan menemukan monster air kuno yang bersembunyi di bawah ladang batu giok hangat ini. Klan Yi, ahli dalam jalur air. Akan sangat sulit bagi ketiga immortal itu untuk menyadari kita. Lagi pula, kita tidak bertindak secara langsung. Kita hanya membangunkan monster air kuno yang sedang tertidur di bawah tanah agar mengamuk." Yi Nanmen melanjutkan, "Tentu saja, para immortal memiliki berbagai metode. Aku tak bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menyadarinya. Tetapi sekalipun mereka mencurigai dan menyelidiki kita bisa memberikan penjelasan. Lagi pula, klan Yi adalah kekuatan super. Mereka mungkin mencurigai kita, tetapi mereka tidak akan berani memulai pertempuran habis-habisan. Jika mereka tidak menemukan apapun, pada akhirnya mereka tak akan menemukan apapun. Sementara itu, saat monster air itu mengamuk, mereka pasti akan mencoba menekannya. Di saat itulah, kau yang akan bertindak dan membunuh salah satu dari mereka, membuat ketiga klan saling mencurigai dan kemudian bertarung satu sama lain." Yi Nanmen adalah seorang ahli peringkat 7, sementara Yi Yu masih peringkat 6. Dalam rencana ini, Yi Yu adalah pelaksana utama atau sebagai pembunuh, yang berarti dia harus memiliki metode khusus. Yi Yu sendiri masih tampak ragu. "Aku belum terlalu terbiasa dengan langkah ini. Bagaimana kalau aku gagal mengaktifkannya? Bagaimana jika mereka menyadarinya saat aku menggunakan gerakan itu?" Mendengar itu, Yi Nanmen menjadi serius. Itu adalah skenario terburuk. Jika mereka sampai mengetahuinya, aku akan mengorbankan hidupku untuk menahan mereka, dan kamu harus melarikan diri. Aku tidak akan mengakui bahwa aku berasal dari klan Yi. Bahkan kalau aku harus mati, kau juga harus melakukan hal yang sama." Mendengar itu, Yi Yu pun mengangguk. Tekadnya kini membara. Lalu Yi Nanmen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mulai bergerak." Segera, Yi Nanmen mengaktifkan gerakan pembunuh abadi dengan aura yang disembunyikan. Dan kemudian, riak air mulai muncul jauh dari dalam tanah. Monster air kuno yang tertidur akhirnya terbangun dengan paksa. Sementara itu, di permukaan, Yevan dan Xie Ronan masih bersiap untuk menentukan pemenang. Tapi tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Puff! Semburan air menyembul dari dalam tanah yang hitam, menembus langsung ke arah arena pertempuran dan menghancurkan formasi Gu yang sudah susah payah dibangun oleh klan Sang. Kini puluhan pilar air raksasa setinggi puluhan kaki menjulang dari dalam ladang batu giok hangat. Para Master Gu yang malang langsung hancur menjadi tumpukan daging begitu ditabrak oleh pilar-pilar air yang menyembur itu. Perubahan yang begitu mendadak tentu mengejutkan semua Master Gu di medan tempur. Mereka segera menghentikan pertarungan dan bergegas menjauh untuk mencari tempat aman. "Apa yang sedang terjadi?" seru seseorang. Sementara itu, ketiga immortal yang berdiri di atas awan hendak turun tangan ketika pilar-pilar itu menyatu. Kemudian pilar-pilar air itu menyatu dan berubah menjadi sosok binatang buas purba
yang memiliki tubuh seperti ikan, kaki seperti katak, dan kepala seperti harimau. Binatang buas ini meraung dan langsung menerjang para manusia yang ada di bawah. Binatang buas itu tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Ia hanya mengira kalau para Master Gufana ini yang telah mengganggu tidur panjangnya. Jadi dia marah pada mereka. Kaki-kaki katak yang besar kini mulai menghantam tanah, memicu semburan air dalam jumlah yang besar. Beruntung, ketika Immortal segera bertindak dan membuat 3 perisai cahaya untuk melindungi klan mereka masing-masing dari dampak serangan itu. Huo Yao dengan ekspresi serius berkata, "Jadi ternyata di bawah ladang batu giok itu tersembunyi sebuah danau hati beku. Di dalamnya rupanya bersemayam binatang buas ini." Sang King menggertakkan gigi. Dia menatap ke arah Xie Mianzhen. "Saya harap Tuan Xie Mianzhen bersedia memimpin kami. Kami akan mendukung Anda untuk menaklukkan monster ini agar tidak mengamuk dan menghancurkan ladang batu giok ini." Mendengar itu, Xie Mianzhen mengangguk dan bersiap untuk turun. Tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar jeritan elang yang nyaring dan menggema di seluruh penjuru langit. Dalam sekejap, semua mata terbelalak. Elang kecil yang bertengger di sebelah Ye Fan tiba-tiba membesar dengan sangat cepat. Dia berubah menjadi seekor elang raksasa. Ya, itulah Raja Wali, alias elang surgawi ekstrim atas. Raja Wali mengeluarkan pekikan yang nyaring dan langsung menerjang binatang buas air kuno itu. Meski tidak memiliki kesadaran manusia, Raja Wali bisa merasakan ancaman dari binatang buas kuno dan merasa kalau harga dirinya terusik. Maka tak heran kalau Raja Wali langsung menyerangnya tanpa ragu. Sementara itu, binatang buas kuno yang merasakan aura Raja Wali, dia merasa ketakutan. Tak ada pilihan lain, dia pun mundur dan kemudian berubah menjadi air lalu melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, masalah pun terselesaikan. Setelah monster itu pergi, situasi kembali menjadi tenang dan Raja Wali kembali menyusut menjadi kecil dan terbang ke sisi Ye Fan. Suasana menjadi hening menyelimuti sekitar Ye Fan. Para Master Gu memandangnya dengan tatapan tak percaya. "Tuan muda Ye Fan, sebenarnya burung ini apa?" Xiao Die terbata-bata dan dia tampak terkesima. Ye Fan sendiri menggaruk hidungnya dan tersenyum dengan kaku. Dia berkata, "Kalau saya mengatakan ini adalah pertama kalinya saya melihat kekuatan burung ini, apakah akan ada yang percaya?" Pernyataan ini tentu membuat semua orang bingung. Sementara itu, di langit, para immortal pun terkejut. Binatang buas abadi. Bagaimana bisa binatang buas abadi ada di sini? Sang King pun terdiam. Sementara itu, para immortal dari klan Yi juga tampak tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yi Yu lalu berkata, "Saya pun tak tahu. Tapi, bukankah ini bagus? Binatang buas abadi itu pasti cukup untuk membunuh ketiga immortal yang ada di sana." Mendengar itu, Yi Nanmeng memasang wajah muram. "Apa kau tak melihat kalau binatang buas abadi itu telah dijinakkan oleh seseorang? Dia adalah binatang buas milik pemuda yang tadi bertarung." Mendengar itu, Yi Yu pun menjadi masam. Sementara itu, kini pandangan Xie Mianzhen menajam seperti kilat. Dia melihat Sang King dan bertanya, "Peri, apa maksud dari kemunculan binatang buas abadi ini?" Sang King hanya bisa tersenyum pahit. Ia pun terkejut. Meski ia tidak mengatakan apapun sebelumnya, sekarang ia tak bisa menyembunyikan semuanya. Dia berkata,
Saya pun tidak tahu pastinya. Mungkin pemuda itu telah memiliki pertemuan kebetulan yang besar. Apa? Pertemuan kebetulan? Keberuntungan macam apa yang bisa membuat seorang manusia fana memelihara binatang buas abadi? Seru Huo Yao yang tampak tak percaya. Sementara itu, Xie Mianzhen menghela nafas. Masalah ini terlalu penting untuk diabaikan. Ladang batu giok hangat ini sudah tak relevan lagi. Pemuda itu pasti mewarisi warisan sejati dari seorang immortal. Tapi, jalan kebenaran perbatasan selatan tak pernah memiliki metode untuk membuat manusia fana bisa memelihara binatang buas abadi. Karena itu aku harus menyelidiki hal ini lebih lanjut dan mencegah kebangkitan dari jalan iblis yang tak terduga. Mendengar itu, Sang Gingging tampak kesal, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menanggapi dengan senyuman pahit. Saya yakin Tuan Xie Mianzhen pasti akan menyelidiki hal ini dan menegakkan keadilan. Sementara itu, di bawah, Ye Fan tampak menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya sambil menyentuh kepala elang kecil itu. Hei, aku tak tahu kalau kau begitu luar biasa. Raja Wali tampak memberontak dan mencoba melawan segel peninggalan Lu Weiyin. Tetapi dia pada akhirnya tak berdaya. Jadi, dia hanya bisa bertengger di bahu Ye Fan seperti peninggalan pengaturan dari Lu Weiyin. Kemudian, saat mendengar pujian dari Ye Fan, elang itu pun tampak mendengus dan bangga. Di sisi lain, Xiao Die, dia menatap dengan mata terbelalak. Elang ini sangat sombong, tetapi dengan kekuatan seperti itu, kesombongannya memang pantas. Tuan Muda Ye, apakah Anda... Belum sempat Xiao Die menyelesaikan kalimatnya, Sang Xinji menyela. Xiao Die, ini adalah rahasia Tuan Muda Ye Fan. Jangan bertanya lebih jauh. Mendengar itu, Ye Fan lalu tertawa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Elang ini memang ditangkap oleh guruku, bukan olehku. Ye Fan merasa bahwa tidak perlu lagi ada yang disembunyikan di depan Sang Xinji. Mendengar itu, Xiao Die kaget. Luar biasa. Guru Tuan Muda mampu menjinakkan elang sekuat itu. Kekuatannya pasti sungguh luar biasa. Sang Xinji pun tertegun. Ia mulai menyusun kepingan informasi di dalam benaknya dan menyimpulkan bahwa Guru Ye Fan pastilah seorang immortal yang luar biasa. Namun, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Raja Wali menunjukkan rasa takut yang amat besar. Ia tampak gelisah di bahu Ye Fan. Benar-benar, ia terlihat seperti tikus yang ketakutan saat melihat kucing yang mendekat. Apa yang terjadi? Xiao Die pun tampak terkejut. Raja Wali yang sebelumnya tampak begitu arogan, kini sangat berbeda dari sebelumnya. Ye Fan berseru. Aku juga tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat elang ini ketakutan seperti sekarang. Elang itu terus memekikkan suaranya dan menatap ke satu arah yang sama. Suaranya tak lagi menakutkan, melainkan kini dipenuhi dengan ketakutan dan nada memohon. Terlihat jelas ada ketakutan di dalam matanya, bahkan juga sedikit kemarahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik para Master Gu ataupun para immortal, semua mengarahkan pandangannya ke titik di mana Raja Wali melihat. Lalu, kemudian, sesosok siluet muncul dari langit. Dia bergerak dengan sangat cepat seperti pedang yang membelah udara. Itu seorang immortal? Para Master Gu tercengang. Siapa dia? Auranya ini bukan aura immortal sembarangan. Para immortal juga menyadari dan seketika menjadi waspada. Mereka sungguh merasakan tekanan yang luar biasa. Lalu tiba-tiba, sosok itu berhenti di udara.
Semua mata tertuju padanya. Sosok dengan kulit semulus giok, hidung mancung, mata hitam berkilau dengan cahaya dingin. Rambut panjang menjuntai ke bawah hingga jatuh ke pinggang. Ia mengenakan jubah putih yang melambai-lambai ditiup angin. Sosoknya begitu tampan seperti dewa. Pesonanya begitu memukau. Auranya pun agung dan mendominasi. Semua Master Guvana terpaku menatapnya. Dalam keheningan semua orang, sosok itu akhirnya bicara dengan suara tenang. Jadi kau ada di sini rupanya, Raja Waliku. Sosok yang menyebut Raja Wali sebagai Raja Wali tak lain adalah Abang Fang Yuan. Inilah kemunculan dari Abang Fang Yuan di perbatasan selatan. Sosok yang akan kembali menebarkan terornya. Dan untuk mengetahui kelanjutannya, kita sambung lagi di kisah hidup Fang Yuan part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.